secara ekonomi tahun 2021 ini sebenarnya tahun yang menarik ya. Tahun Oke. 2020 ini jadi kita kena COVID-19 dan ekonomi cukup dalam ya, cukup terpuruk juga, kita kena resesi. Tapi tahun 2021 ini sudah banyak yang memprediksi bahwa kita akan bangkit, ekonomi kita akan mulai pulih ya dari titik terendahnya di 2020 kemarin gitu, Mhm. tepatnya di semester 2 ya gitu. Oke. Jadi Anda memproyeksi untuk tahun 2021 sendiri bisa tumbuhnya sampai seberapa positif nih perekonomian kita, Mas Henryko? Kalau untuk tahun 2021 ini kita cukup positif ya, dari skor sekuritas kita cukup positif, kita bisa kembali ke level sebelum pre-COVID level, Mhm. mungkin 5,5%-an lah ya kita secara Oke. PDB year on year. Cuman kita harus tetap memperhatikan perkembangan juga ya, karena kan ada beberapa hal yang belum diprediksi seperti PPKM yang di kuartal 1 ini ya. Itu Mhm. terjadi, kemudian kita akan melihat seberapa jauh penanganan COVID dan apa yang akan dilakukan pemerintah juga dalam Oke. mengembalikan ekonomi Indonesia gitu. Ya, jadi seharusnya versi optimistisnya ini bisa sampai 5,5% ya, tapi balik lagi tergantung dari perkembangan pandemi COVID-19. Nah, kalau dilihat secara year to date itu kan sudah hampir 4% nih penguatannya dari IHSG gitu ya, Pak Mas Henryko, year on year. Nah, masih ada ruang penguatan nggak sih sebetulnya untuk IHSG kita sendiri ini kalau kita tarik nih ke pasar modal dari tadi perekonomian Indonesia? Kalau untuk IHSG sendiri, kalau kita ngelihat secara full year 2021, sebenarnya masih ada sih upside-nya, masih cenderung lebar juga ya. Kita prediksi di 6.700-an, dan kalau seandainya menggunakan skema optimis, kita bisa IHSG bisa ke 7.000 gitu. Jadi sebenarnya ini level yang masih menarik untuk jika view-nya itu sepanjang tahun 2021 gitu. Mhm. Sampai ke level 7.000 ini apa sebetulnya yang mendukung optimisme dari Mas Henryko? Ya, kalau untuk level 7.000 yang pastinya COVID harus segera selesai ya, gitu. Sesuai Mhm. dengan skema di awal tahun bahwa vaksin sudah mulai disebar dan tidak ada kendala di mana-mana dalam distribusi atau tidak ada warga yang menolak untuk divaksin. Kemudian juga Iya. ekonomi sudah mulai kembali pulih. Itu jadi dengan asumsi seperti itu IHSG diproyeksi bisa tumbuh sampai ke 7.000 di akhir tahun Beberapa sektor 2021. nanti yang kita bahas. Yang pertama nih dari farmasi dulu nih, dari Muhammad Muhrid ini mengatakan sudah sebulanan vaksin kok kayaknya belum ada perubahan signifikan. Saham-saham farmasi masih segitu-gitu aja nih. Kalau Mas Henryko analisisnya seperti apa untuk saham farmasi? Iya, kalau saham farmasi sebenarnya secara fundamental kita nggak terlalu banyak bisa komen ya, karena kan memang secara valuasi PE ratio misalnya Mhm. itu sudah cukup tinggi ya untuk KF IRA. Oke. Contohnya itu PE ratio sudah lumayan tinggi, secara PPV pun cukup tinggi ya. Kita lihat pertama dari PE sih yang kita lihat benar-benarnya itu sudah cukup tinggi. Kemudian memang terjadi sell on news ya ketika kemarin vaksin sampai di Indonesia, kemudian harga sahamnya berapa kali ARB sempat rebound sedikit ya karena vaksin datang lagi ke Indonesia. Iya, Tapi kita iya. melihat sebenarnya kalau secara teknikal ini masih berada di zona downtrend sih untuk farmasi. Kemudian juga kalau kita melihat sebenarnya vaksin ini kan ini ya sebenarnya disubsidi oleh Mhm. pemerintah gitu. Iya. Jadi sebenarnya dari kedua perusahaan KF dan Inaf ini nggak bisa ngambil margin yang terlalu besar karena kan Oke. subsidi ya. Kalau subsidi kan berarti harganya cenderung terbatas gitu sih untuk kenaikan harga jualnya itu harga yang disubsidi itu kan otomatis terbatas gitu. Beralih ke Oke. pertanyaan kedua Mas Henryko, ini kita balik ke sektor lainnya, ada dari sektor tambang ini dari @feven_spardiora. Apa iya nih katanya sektor tambang itu kan akan cuan di tahun 2021. Ini menurut pengamatan dari para ahli Feng Shui. Kalau secara fundamentalnya sendiri untuk sektor pertambangan ini seperti apa prospeknya Mas Henryko di tahun 2021? Ya, kalau untuk sektor tambang sendiri sebenarnya saya setuju ya kalau Mhm. dibilang berpotensi untuk bullish gitu. Karena kita melihat di akhir tahun 2020 bahkan sampai sekarang beberapa tambang itu masih berada pada zona uptrend-nya gitu. Jadi masih mengalami penguatan secara harga yang otomatis itu pasti memberikan dampak positif, katalis positif juga untuk saham-sahamnya. Contohnya Antam, kemudian Mhm. Inco dan kawan-kawannya gitu.